Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai case study mengenai Google, Apple, and Facebook Battle for Your Internet Experience dari kelas Sistem Informasi Manajemen kelas A. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama itu ada Elra Nindya dengan nomor BP 1910531009. Saya sendiri Raditya Firdaus dengan nomor BP 1910532033 dan Rahma Dania Syukri dengan nomor BP 1910531044. Next. Ya, baiklah, kita akan mulai membahas mengenai kasus pertarungan antara Apple, Google, dan Facebook. 3 perusahaan internet terbesar yaitu Apple, Google, dan Facebook bersaing dengan ketat untuk menguasai pengalaman menggunakan internet, dan yang menjadi fokus utama persaingan mereka adalah pencarian, musik, video, dan media lain bersama dengan perangkat yang digunakan untuk semua hal ini. Perangkat seluler dengan fungsionalitas canggih dan akses internet di mana-mana dengan cepat menyalip mesin desktop tradisional sebagai bentuk komputasi paling populer. Saat ini, orang menghabiskan lebih dari separuh waktu mereka untuk menggunakan perangkat seluler yang memanfaatkan kapasitas komputasi awan atau cloud computation yang terus meningkat. Maka tidak mengherankan bahwa raksasa teknologi saat ini secara agresif berjuang untuk menguasai dunia online baru yang berani. Next. Apple, yang dimulai sebagai perusahaan komputer pribadi, dengan cepat berkembang menjadi perangkat lunak dan elektronik konsumen. Sejak menguasai industri musik dengan iPod, MP3 player, dan layanan musik digital iTunes, Apple mengambil alih komputasi mobile dengan iPhone, iPod Touch, dan iPad. Sekarang, Apple ingin menjadi platform komputasi pilihan untuk internet. Kekuatan kompetitif Apple tidak didasarkan pada platform perangkat kerasnya saja, tetapi pada antarmuka pengguna yang unggul dan aplikasi perangkat lunak seluler, di mana ia adalah pemimpinnya. App Store Apple menawarkan lebih dari 2 juta aplikasi untuk perangkat seluler dan tablet. Aplikasi sangat memperkaya pengalaman menggunakan perangkat seluler, dan siapapun yang membuat perangkat dan aplikasi paling menarik akan memperoleh keunggulan kompetitif yang signifikan dibandingkan perusahaan pesaing. Aplikasi adalah setara baru di browser tradisional. Next. Apple berkembang pesat dengan warisan inovasinya. Pada tahun 2011, ia meluncurkan Siri atau Speech Interpretation and Recognition Interface, di mana kombinasi alat pencarian atau navigasi dan asisten pribadi. Siri menjanjikan rekomendasi yang dipersonalisasi yang meningkat karena mendapatkan keakraban semua penggunanya dari perintah verbal atau melalui kalimat atau kata. Google membalas dengan segera merilis alat AI atau Artificial Intelligence sendiri berupa Google Now, serta Facebook juga mengembangkan sistem cerdas yang disebut M. Apple menghadapi persaingan yang kuat untuk ponsel dan tabletnya baik di Amerika maupun di pasar berkembang seperti Cina, di mana ponsel pintar Cina yang lebih murah dan dari ponsel Android Samsung yang memiliki layar yang lebih besar dan harganya yang jauh lebih murah. Penjualan iPhone sudah mulai melambat, tetapi Apple tidak mengandalkan perangkat keras saja untuk pertumbuhan di masa depan. Layanan memiliki selalu memainkan peranan besar dalam ekosistem Apple, dan mereka telah muncul sebagai sumber pendapatan utama. Apple memiliki lebih dari 1,3 miliar perangkat aktif yang beredar, menciptakan basis pengguna terinstall yang besar yang bersedia membeli layanan dan sumber aliran pendapatan baru. Next. Bisnis layanan Apple yang mencakup musik Apple atau Apple Music, baik unduhan maupun langganan, penjualan dan penyewaan video, buku, aplikasi, termasuk pembelian dalam aplikasi, langganan dan iklan, penyimpanan iCloud, dan pembayaran telah meningkat dengan kecepatan 2 kali lipat. Saat Apple meluncurkan lebih banyak gadget,
seperti Watch and HomePod, pendapatan layanannya akan terus berkembang dan beragam. Menurut CEO Tim Cook, Apple telah menjadi salah satu bisnis jasa terbesar di dunia. Strategi yang digerakkan oleh layanan ini bukannya tanpa kekhawatiran, karena baik Google maupun Facebook menawarkan persaingan yang ketat di bidang layanan. Next. Google terus menjadi alat pencarian terkemuka di dunia, terhitung sekitar 75% dari pencarian web dari perangkat laptop dan desktop, dan lebih dari 90% pencarian melalui seluler. Google juga merupakan mesin pencari default untuk iPhone. Sekitar 84% pendapatan dari perusahaan induk Google, Alphabet berasal dari iklan, sebagian besar di mesin pencarian Google. Google mendominasi iklan online, namun Google tergelincir dalam posisinya sebagai pintu gerbang ke internet. Startup pencarian baru berfokus pada tindakan dan aplikasi, bukan pada web. Facebook telah menjadi pintu gerbang penting ke web juga. Next. Pada tahun 2005, Google telah membeli sistem operasi mobile open source Android untuk bersaing dalam komputasi mobile. Google menyediakan Android tanpa biaya kepada produsen smartphone, menghasilkan pendapatan secara tidak langsung melalui pembelian aplikasi dan iklan. Banyak produsen yang berbeda telah mengadopsi Android sebagai standar. Sebaliknya, Apple hanya mengizinkan perangkatnya sendiri untuk menjalankan sistem operasi miliknya, dan semua aplikasi yang dijualnya hanya dapat digunakan di produk Apple. Android digunakan lebih dari 80% smartphone di seluruh dunia, lebih dari 4.000 perangkat berbeda, di mana sistem operasi dan Android paling umum digunakan untuk tablet, jam tangan, dashboard mobil, dan TV. Google yang ada pada Android memperoleh lebih banyak target pasar di tahun-tahun berikutnya, yang dapat menjadi ancaman bagi Apple. Karena Apple mencoba mempertahankan loyalitas pelanggan dan membuat pengembangan perangkat lunak tetap fokus pada platform iOS. Siapapun yang memiliki sistem operasi smartphone yang dominan, pemilik smartphone akan lebih fokus atas aplikasi yang ada di smartphone dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka dan menonton channel untuk menayangkan iklan ke perangkat seluler. Meskipun teknologi pencarian Google tidak dapat dengan mudah menavigasi aplikasi seluler ketika pengguna menghabiskan sebagian besar waktu mereka, Google mulai mengindeks konten di dalam aplikasi seluler dan menyediakan tautan yang mengarah ke konten yang ditampilkan dalam hasil pencarian Google Smartphone. Karena lebih dari separuh query penelusuran global berasal dari perangkat seluler, perusahaan merevisi algoritma pencariannya untuk menambahkan keramahan seluler ke 200 atau lebih dari faktor yang digunakannya untuk menentukan peringkat situs web di mesin pencariannya. Hal ini mendukung situs yang terlihat bagus di layar ponsel. Biaya per klik yang dibayarkan untuk iklan seluler telah ditinggalkan dari iklan desktop. Tetapi kesenjangan antara biaya iklan komputer dan seluler semakin menyempit. Google melembagakan perubahan desain untuk menghadirkan halaman pencarian seluler yang lebih bersih. 7 perangkat dan layanan dalam Google, seperti perangkat penelusuran, YouTube, dan Maps, masing-masing memiliki lebih dari 1 miliar pengguna. Perangkat lunak sistem operasi Android memiliki lebih dari 2 miliar pengguna aktif per bulannya. Tujuan utama Google adalah menyatukan layanan dan perangkatnya sehingga pengguna Google akan berinteraksi dengan perusahaan secara lancar sepanjang hari agar semua orang ingin menggunakan Google. Sebagian besar upaya Google untuk membuat pencarian dan layanan terkaitnya lebih kuat dan ramah penggunaan di tahun-tahun mendatang, didasarkan pada investigasi perusahaan dalam kecerdasan buatan dan pembelajaran alat. Teknologi ini telah diimplementasikan dalam aplikasi secara pencarian suara, Google Terjemah, dan penyaringan spam.
Tujuannya adalah untuk mengembangkan pencarian menjadi lebih dari kemampuan bantuan yang cerdas, di mana komputer dapat memahami apa yang dikatakan orang dan menanggapi percakapan dengan informasi yang tepat pada saat yang tepat. Halo adalah aplikasi pesan cerdas untuk iOS dan Android yang dapat mempelajari pola SMS dari waktu ke waktu untuk membuat percakapan lebih ekspresif dan produktif. Hal ini menyarankan balasan otomatis ke pesan masuk dan bisa mendapatkan saran dan bahkan memesan reservasi restoran tanpa meninggalkan obrolan. Asisten Google dimaksudkan untuk memberikan dialog percakapan yang berkelanjutan antara pengguna dan mesin dan alat pencarian. Facebook adalah layanan jejaring sosial terbesar di dunia dengan lebih dari 2 miliar pengguna aktif per bulannya. Pada awal tahun 2018, lebih dari 95% akun pengguna aktif di seluruh dunia mengakses jejaring sosial melalui smartphone. Orang-orang menggunakan Facebook untuk tetap terhubung dengan teman dan keluarga mereka dan untuk mengekspresikan apa yang paling penting bagi mereka. Platform Facebook memungkinkan pengembangan untuk membangun aplikasi dan situs web yang terintegrasi dengan Facebook untuk menjangkau jaringan pengguna globalnya dan untuk menggantung produk yang dipersonalisasi dan sosial. Facebook begitu meresap dan menarik sehingga telah menjadi gerbang utama pengguna internet. Bagi banyak orang, Facebook adalah internet. Apapun yang mereka lakukan di internet adalah melalui Facebook. Facebook terus berupaya untuk mengubah popularitas dan harta karun data pengguna menjadi dolar iklan. Dengan harapan dolar ini akan semakin banyak berasal dari ponsel pintar dan tablet. Iklan Facebook memungkinkan perusahaan untuk menargetkan penggunanya berdasarkan identitas asli mereka dan minat yang diungkapkan daripada yang berasal dari kebiasaan menjelajah web dan perilaku online lainnya. Pada akhir kuartal pertama 2018, 98% pendapatan global Facebook berasal dari iklan, dan 89% dari pendapatan iklan itu berasal dari iklan seluler. Banyak dari iklan tersebut sangat ditargetkan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan demografi lainnya. Facebook sekarang menjadi pesaing serius Google di pasar iklan seluler dan bahkan mencoba bersaing dengan platform seluler yang sedang berkembang. Bersama-sama, Facebook dan Google mendominasi industri iklan digital dan bertanggung jawab atas hampir semua pertumbuhannya. Facebook telah merombak halaman beranda untuk memberikan pengiklanan lebih banyak peluang dan lebih banyak informasi untuk menargetkan pasar. Perusahaan memperluas iklan di produk seperti Feed, Instagram, Stories, WhatsApp, Facebook Watch, dan Messenger. Meskipun sebagian besar pendapatan iklan masih berasal dari feed beritanya. Facebook memiliki alat pencarian pribadinya sendiri untuk menantang dominasi pencarian Google. CEO Facebook, Mark Zuckerberg, yakin bahwa jejaring sosial adalah cara ideal untuk menggunakan web dan mengkonsumsi semua konten lain yang mungkin diinginkan orang, termasuk berita dan video. Hal itu menjadikannya platform pemasaran yang ideal untuk perusahaan. Tetapi dia juga tahu bahwa Facebook tidak dapat mencapai pertumbuhan dan kemakmuran jangka panjang hanya berdasarkan jejaring sosial. Selama beberapa tahun terakhir, Facebook telah pindah ke virtual reality, pesan, video, dan masih banyak lagi. Facebook menantang YouTube sebagai tujuan utama untuk video pribadi, mengembangkan program TV-nya sendiri, dan membuat pesannya lebih pintar dengan menggunakan chatbot. Chatbot adalah agen perangkat lunak sederhana yang memahami apa yang Anda ketik atau katakan, dan tanggapi dengan menjawab pertanyaan atau menjalankan tugas, dan mereka berjalan di latar belakang layanan Messenger Facebook. Dalam Messenger Facebook, Anda dapat memesan tumpangan dari Uber, mendapatkan pembaruan berita, memeriksa status penerbangan Anda, atau menggunakan augmented reality untuk membayangkan seperti apa tampilan sneaker Nike yang baru dengan menempatkan model 3D dari sneaker tersebut di atas gambar atau video.
Aplikasi mandiri baru akan memungkinkan pengguna untuk melakukan streaming video di umpan berita mereka melalui decoder seperti Apple TV, Apple Incorporated, dan Fire TV Amazon.com Incorporated, serta TV Samsung yang terhubung ke internet. Zuckerberg telah mengatakan bahwa dia bermaksud untuk membantu membawa 1 miliar orang berikutnya dengan online dengan menarik pengguna di negara-negara berkembang dengan konektivitas web yang terjangkau. Facebook telah meluncurkan beberapa layanan di pasar negara berkembang, seperti layanan Free Basic yang dirancang untuk membuat orang online sehingga mereka dapat menjelajahi aplikasi web, termasuk jejaring sosialnya. Facebook ingin memancarkan internet ke area yang kurang terlayani melalui penggunaan drone dan satelit bersama dengan teknologi lainnya. Zuckerberg berpikir bahwa Facebook pada akhirnya bisa menjadi penyedia layanan internet untuk daerah-daerah yang kurang melayani. Monetisasi data pribadi mendorong model bisnis Facebook dan Google. Namun praktik ini juga mengancam privasi individu. Pengawasan konsumen yang mendasari Facebook dan layanan gratis Google telah dikepung dari pengguna, regulator, dan legislator di kedua sisi Atlantik. Seruan untuk membatasi pengumpulan dan penggunaan data pribadi oleh Facebook dan Google telah meningkat, terutama setelah pengungkapan baru-baru ini tentang agen Rusia yang mencoba menggunakan Facebook untuk mempengaruhi pemilih Amerika dan berbagi data pengguna yang tidak terkendali oleh Facebook. Dengan perusahaan pihak ketiga, kedua perusahaan harus menerima undang-undang privasi baru dari Uni Eropa yang disebut Peraturan Perlindungan Data Umum yang mengharuskan perusahaan untuk mendapatkan persetujuan dari pengguna sebelum memproses data mereka, dan yang dapat mengilhami undang-undang privasi yang lebih ketat di Amerika Serikat. Modal bisnis lebih kurang bergantung lebih banyak memakai langganan dan tidak bergantung pada iklan. Meskipun segala upaya telah dilakukan untuk membatasi penggunaan data konsumen, akan menempatkan model bisnis internet yang didukung iklan menjadi beresiko. Apple menekankan fitur perlindungan privasinya dan tidak membagikan data pelanggan dengan orang lain. Raksasa teknologi ini juga sedang diteliti untuk perilaku monopolistik. Di Amerika Serikat, Google mendorong 89% pencarian internet, 95% orang dewasa muda di internet menggunakan produk Facebook, dan Apple menyediakan 99% sistem operasi ponsel. Pada Juli 2018, regulator Eropa memberikan denda kepada Google sebesar 5 miliar karena memaksa pembuat ponsel yang menggunakan sistem operasi Android untuk menginstal aplikasi pencarian dan browser Google. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, bandingkan model bisnis dan kompetensi inti atau bidang kekuatan dari Google, Apple, dan Facebook. Jawabannya yang pertama untuk Apple. Apple bergantung pada standar proprietary untuk hardware, software, dan penawaran produk layanan yang memungkinkan Apple untuk mengontrol layanan yang dapat disediakan melalui perangkat dan aplikasi yang tersedia melalui App Store mereka. Hal ini juga memungkinkan Apple untuk membatasi aplikasi yang diperbolehkan untuk dijual, sehingga mengunci pesaing mereka dari pelanggan Apple. Sebagai contoh, Apple melarang manajemen voicemail aplikasi program Google Voice untuk iPhone. Untuk sisi positifnya, bagaimanapun, mempertahankan kontrol tersebut juga memastikan tingkat kualitas aplikasi dengan menegakkan standar desain. Berikutnya yaitu Google. Google selalu berfokus pada internet dan web. Ini dimulai sebagai salah satu dari banyak mesin pencari. Dengan kepemilikan hak cipta dan teknologi pencarian, PageRank, algoritma yang menampilkan hasil pencarian yang superior untuk pengguna web. Google juga telah mengembangkan layanan iklan online yang luas untuk bisnis dari semua ukuran. Kemampuan ini untuk menarik pikiran yang terbaik dan tercerdas dalam industri membantu membuatnya menjadi salah satu bisnis berbasis web yang paling sukses yang pernah ada. Google memberikan nilai kepada user dengan menggunakan infrastruktur yang fleksibel
untuk mempercepat pencarian web dan menyediakan para penggunanya dengan kesatuan yang luas dari layanan web berbasis web dan perangkat lunak. Berikutnya itu Facebook. Facebook juga berfokus kepada mesin pencarian dan web karena banyak pengguna Facebook beranggapan bahwa Facebook sendiri adalah internet. Facebook juga mengembangkan sistem kecerdasan buatan yang disebut dengan M untuk mempermudah pengguna mengakses pencarian. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua. Mengapa komputasi mobile sangat penting untuk 3 perusahaan ini? Evaluasi masing-masing platform mobile yang ditawarkan dari setiap perusahaan. Jawabannya karena seiring perkembangan zaman, semakin lama teknologi informasi akan terus berkembang, sehingga persaingan akan menjadi semakin ketat antara Google, Facebook, dan Apple akan berusaha keras untuk berinovasi dan memperbarui jaringannya agar mampu bersaing dan memuaskan pelanggannya. Kasus ini menunjukkan pergeseran paradigma mendasar dari komputasi PC terutama desktop ke perangkat komputasi mobile yang mengakses layanan melalui internet yang saat ini sedang berlangsung. Lingkungan ini diproyeksikan menjadi pasar 400 miliar dolar e-commerce di mana perangkat mengakses utama akan menjadi ponsel smartphone atau komputer tablet. Setiap perusahaan berlomba-lomba untuk memimpin dalam dunia komputasi di mana-mana berdasarkan akses internet. Pemimpin berdiri untuk membuat keuntungan yang tak terhitung dari iklan, tetapi untuk melakukan itu, pemimpin perlu mengklaim basis pengguna terbesar. Aplikasi sangat memperkaya pengalaman penggunaan perangkat mobile. Siapapun menciptakan set paling menarik dari perangkat dan aplikasi akan memperoleh keunggulan kompetitif yang signifikan atas perusahaan saingan. Pertanyaan ketiga, perusahaan dan model bisnis mana yang menurut Anda mungkin mendominasi internet dan mengapa? Jawabannya, berbisnis di internet telah menjadi cara yang harus diketahui dan dilakukan oleh setiap pelaku dunia usaha. Hal ini karena pengguna internet saat ini sudah miliaran orang yang menjangkau seluruh dunia. Internet telah menjadi tempat untuk berpromosi, bertransaksi, berjual beli, dan saling memenuhi kebutuhan. Bagi dunia usaha, ada beberapa jenis model bisnis untuk mendapatkan penghasilan melalui internet. Berikut adalah model-model yang paling umum dilakukan perusahaan di dunia. Production-based model, markup-based model, commission-based model, advertising-based model, referral-based model, dan fee for service-based model. Ketiga perusahaan Apple, Google, dan Facebook bersaing untuk menjadi pemimpin dalam pengalaman internet. Mereka membentuk aliansi satu sama lain untuk mencegah perusahaan lain yang mendominasi bursa dan popularitas pasar. Ketiga perusahaan tersebut telah memasuki pasar dalam bisnis ini, sehingga untuk menentukan perusahaan mana yang mendominasi, itu sangat sulit untuk memberikan argumen mana yang baik dan mana yang buruk. Pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan keempat, bagaimana Apple dan Facebook berusaha untuk bersaing dengan Google? Akankah strategi mereka berhasil? Yaitu kita akan membahas tentang Apple dan Google terlebih dahulu. Apple menjadi salah satu yang merilis fitur yang disebut Memories untuk di sistem foto iOS 10. Begitu juga dengan Google yang merilis fitur yang disebut dengan Google Photo yang sudah memiliki Movies Assistant. Apple mulai menyalip para pesaingnya yakni Google dan Facebook. Tampaknya hal ini menjadi dasar dari keputusan perusahaan berbasis di Cupertino itu yang baru membeli Turi, sebuah startup artificial intelligence dari Seattle. Teknologi Turi membantu Apple meningkatkan kemajuan dalam kemampuan peresapan komputasi. Peresapan komputasi memungkinkan perangkat lunak seperti asisten virtual untuk membuat saran yang tepat bagi pengguna untuk topik apapun yang ingin mereka pertanyakan. Yang kedua, kita akan membahas tentang Facebook dan Google. Meskipun Google dan Facebook terus bersaing untuk menjadi perusahaan digital terbaik, namun kerjasama antar keduanya masih berjalan dengan baik. Meskipun mereka telah terus bersaing, tentunya tanpa kerjasama keduanya mungkin tidak akan mendapatkan perkembangan sebaik sekarang ini. Namun namanya risiko bisnis tetaplah ada. Hal ini yang melatar belakangi Facebook untuk membuat strategi cadangan jikalau hubungan di antara keduanya memburuk. Facebook melakukan riset untuk meyakinkan bahwa popularitas dirinya tidak akan meredup meski berpisah dari partner besarnya yaitu Google.
Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan mencantumkan di kolom komentar atau di WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.